Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaka Pratama, CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 39 Jakarta akan menjelaskan modul 1.4.A.9 Aksi Nyata Diseminasi Budaya Positif berkolaborasi dengan SMK Poncol Jakarta. Budaya Positif modul 1.4. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, tentang keyakinan kelas. Yang kelima, tentang segitiga restitusi. Dan 5, posisi kontrol. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Yang kedua, apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Orang biasa menganggap disiplin adalah untuk menaati peraturan yang ada. Padahal sesungguhnya disiplin itu adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini dikatakan disiplin positif itu untuk menanamkan motivasi. Motivasinya berupa motivasi intrinsik yang ada dalam diri kita sendiri. Bukan karena adanya peraturan sehingga kita menjadi disiplin. Jadi disiplin karena adanya motivasi dalam diri kita sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin positif itu di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi ketika ada peraturan, itu bukan kita anggap seperti peraturan, tapi sebagai motivasi agar kita datang tepat waktu sehingga kita memiliki kebebasan dan kemerdekaan. Kemudian nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal yang ada di sekolah-sekolah, apalagi di sekarang zaman kurikulum merdeka, yaitu nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Di mana dalam profil pelajar Pancasila ada 6 nilai-nilai kebajikan. Yang pertama yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, kolaboratif. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam adalah berpikir kritis. Yang kedua, motivasi, hukuman, dan penghargaan. Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Yang kedua, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi ini yang pertama adalah motivasi, yang kedua adalah hukuman, ketiga adalah penghargaan. Motivasi dibagi menjadi dua, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Untuk kita bisa menjadi disiplin positif, kita paling penting adalah mempunyai motivasi internal. Jika kita tidak punya motivasi dalam diri, seenggaknya kita harus ada support dari orang lain, yaitu motivasi eksternal. Dan ketika motivasi eksternal bisa mensupport kita, akan membangkitkan motivasi internal. Sini ada pertanyaan, pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Nah, ini motivasi apa yang akan dilakukan, yaitu internal apa eksternal? Untuk mendapatkan hadiah atau untuk mendapatkan uang? Itu motivasi internal atau eksternal. Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu. Nah, seperti itu untuk kita menjadi disiplin yang positif. Sini ada hukuman dan penghargaan menurut Alif Kon. Alif Kon mengemukakan, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya atau ada dorongan yang lain. Yang selanjutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 poin. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan untuk kebebasan, kebutuhan
tentang kekuasaan, dan yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan untuk bertahan hidup itu adalah kesehatan, kebutuhan akan biologis, makan dan minum. Kebutuhan akan kasih sayang itu kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan menyayangi. Kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan kemandirian. Kebutuhan kekuasaan itu kekuatan untuk mencapai sesuatu. Kebutuhan akan kesenangan itu kebutuhan untuk bermain dan tertawa. Yang keempat adalah tentang keyakinan kelas. Di sini ada peraturan kelas, kesepakatan kelas, dan keyakinan kelas. Pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena peraturan kelas itu sifatnya menghukum, sedangkan keyakinan kelas adalah kesepakatan antara peserta didik yang membuat peraturan dan guru. Berikut contoh dari peraturan kelas. Di sini peraturan kelas itu yang membuat peserta didik atau murid, bukan gurunya. Contohnya di sini adalah tidak datang terlambat. Peserta didik mengajukan peraturan kelas tidak datang terlambat. Kemudian di kesepakatan kelas, guru dan peserta didik harus tahu nilai-nilai kebajikan apa aja yang ada dan diubah kalimat yang negatif menjadi kalimat yang positif. Seperti datang tepat waktu. Datang tepat waktu nilai kebajikannya adalah disiplin dan menghormati. Jadi ketika sudah ada nilai kebajikan yang positif, itu baru bisa dijadikan keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas yang kedua adalah peraturan kelas. Jangan mengobrol di kelas ketika guru menjelaskan. Kesepakatan kelasnya memperhatikan penjelasan guru. Kemudian guru dan murid mencari nilai kebajikannya. Nilai kebajikannya adalah menghormati. Sehingga keyakinan kelasnya memperhatikan penjelasan guru untuk menghormati. Ini ada yang terakhir ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, 5 posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Ketika ada peserta didik atau murid yang salah, guru akan melakukan penghukuman. Yang kedua, 5 posisi kontrol adalah pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Setelah mempelajari 5 posisi kontrol, guru akan menanyakan peserta didik dengan segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu pertanyaannya contohnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Untuk validasi tindakan yang salah, contoh pertanyaannya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Contoh pertanyaannya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Selamat menyaksikan video diseminasi. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini perkenalan dulu. Nama saya Muhammad Jaka Pratama. Saya guru penggerak angkatan 9. Di sini saya akan mendiseminasi tentang budaya positif. Diseminasi itu ingin menyebarluaskan atau membagikan ilmu yang saya sudah dapat tentang budaya positif, aksi nyata modul 1.4.A.9. Nah, di sini budaya positif itu sangat penting sekali, terutama apalagi kita yang di SMK. Nanti Bapak Ibu mungkin yang di SMK bakalan heran karena budaya positif ini sangat jauh banget di SMK itu. Oke, selanjutnya yang sudah saya pelajari di modul 1.1 itu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu ada yang tahu nggak semboyan Ki Hajar Dewantara? Pak. Ya, Pak Said.
Ing ngarso sing tulodo ing madya mangun karso berkuri handayani. Mantap, iya. Ing ngarso sing tulodo artinya yang di depan menjadi contoh atau menjadi pemimpin. Ya. Yang di tengah memberi inspirasi atau ide. Ya. Sehingga kelompoknya mendapatkan sesuatu yang baru. Terus yang di belakang Mendorong, mendukung. apa Pak Ahmad? Yang di belakang mendorong atau memberi semangat. Support ya. Jadi biar yang di belakang itu memberi semangat supaya yang di tengah dan yang di depan bergerak terus maju. Nah, itu salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara tentang semboyannya. Terus yang kedua adalah dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Seperti yang kita ketahui, kalau kita sebagai guru itu menganggap peserta didik itu seperti kertas putih yang kosong. Padahal tidak seperti itu. Setiap pendidik itu harus tahu bahwa peserta didiknya mempunyai nilai-nilai. Sehingga bukan ketika peserta didik baru datang itu nggak punya apapun, tapi peserta didik ketika datang ke sekolah maupun itu SD, SMP, SMK udah mempunyai bekal kemampuannya masing-masing. Tinggal kita sebagai guru bagaimana menuntun agar peserta didik itu ke jalan yang dia pilih atau jalan yang benar. Terus yang ketiga ini kodrat alam dan kodrat zaman. Mungkin Bapak Ibu yang ada di sini, apa sih kodrat alam dan kodrat zaman? Kodrat alam itu kita bisa menyesuaikan dengan kondisi atau keadaan. Ini contoh simpelnya, misalkan kita kan di lingkungan teknologi nih, kalau di kelas kan siswa pakai seragam sekolah. Kalau di bengkel werpak. Nah iya, kalau di bengkel pakainya werpaknya itu sesuai dengan kondisi. Jadi kalau misalkan di rumah boleh pakai baju bebas, kalau di sekolah boleh harus pakai seragam, atau kalau di bengkel kita pakai werpak. Nah, kodrat zaman adalah kita mengikuti perkembangan zaman teknologi. Apalagi kita di sekolah teknologi otomotif, setiap tahun kendaraan dari yang tadinya konvensional, kemudian injeksi, sekarang sampai yang terbaru adalah kendaraan listrik. Nah, yaitu kita juga harus mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Ternyata Ki Hajar Dewantara itu udah memikirkan jauh ke depan apa itu kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian budi pekerti. Budi pekerti itu seorang guru harus mempunyai budi pekerti sehingga bisa ditularkan ke peserta didiknya. Dari olah pikir, pikirannya, kemudian olahraga, raganya, kesehatannya. Nah, itu guru tuh harus punya itu semua. Kalau misalkan salah satu yang itu tidak ada, itu guru tidak bisa menjadikan anak didiknya menjadi lebih baik lagi. Nah, saya mau nanya nih, ada yang tahu nggak sih siapa Ki Hajar Dewantara? Jangan-jangan nggak ada yang tahu. Tahunya Raffi Ahmad. Kalau sekarang kan biasanya anak-anak saya tanya Ki Hajar Dewantara itu nggak ada yang tahu. Coba nih Bapak Ibu, ada yang tahu nggak siapa sih Ki Hajar Dewantara? Ya, ada tuh Pak. Pahlawan Pak. Pahlawan. Pahlawan apa olahraga? Pendidikan. Oh, pendidikan. Ibu Dewi? Bapak Pendidikan sekaligus Menteri Pendidikan pertama. Nah ini, jangan-jangan Bapak Ibu guru tahu nggak di Menteri Pendidikan pertama siapa? Materi. Ki Hajar Dewantara ternyata. Jadi kita tahunya kalau sekarang kan Menteri Pendidikan siapa sekarang? Ini Pak. Mas Nadiem. Ya, makanya kalau yang pertama jadi Menteri Pendidikan adalah Ki Hajar Dewantara. Oke. Nah ini modul yang kedua yang sudah saya pelajari adalah nilai-nilai dan peran guru penggerak. Ada 5 nilai yang saya sudah pelajari. Yang pertama itu mandiri, kolaboratif, inovatif, efektif, dan yang paling penting atau berpusatnya itu berpusat pada murid. Nah ini kalau dulu kan kita kalau mengajar pakai buku, metodenya ceramah. Nah kalau sekarang itu semuanya harus berpusat atau berpihak pada murid. Nah yang pertama saya jelaskan mandiri. Mandiri ini seorang guru harus mempunyai motivasi dalam dirinya sendiri. Nah motivasinya motivasi dalam apa? Dalam menambah kemampuan. Kalau misalkan saya, Pak Arga, Pak Ridwan, Pak Irfan itu menambah kemampuannya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan teknis. Mungkin Bapak Ibu juga sama, pelatihan-pelatihan tentang pendidikan. Kalau saya sebagai guru otomotif, biasanya pelatihan-pelatihan yang teknis, mengembangkan atau menambah pengetahuannya mengikuti pelatihan-pelatihan teknis. Nah itu mandiri. Kemudian kolaboratif. Saya juga Pak Irfan, Pak Ridwan, kolaboratif sesama guru mengajar kayak di P4 KPA, di P4 atau di P2 KPTK itu saya ngajar bersama Pak Ridwan
mengajar siswa-siswi lain dari SMK 54, 34, SMK Poncol, SMK Taman Siswa. Nah, itu kolaboratif saya sama Pak Ridwan. Nah, Bapak Ibu juga bisa sama berkolaboratif dengan orang tua. Siapa tahu di sini ada orang tuanya yang kerja sebagai dokter atau perawat, bisa didatangkan ke sini untuk menjadikan penyuluhan kepada putra-putri atau siswa-siswi yang ada di SMK Poncol. Nah, itu juga salah satu nilai-nilai dari guru penggerak, itu kolaboratif. Nah, yang selanjutnya adalah inovatif. Inovatif itu Bapak Ibu guru mengembangkan ide-ide atau media pembelajaran. Nah, jadi dari dulu kita cuma bawa buku satu, belajar pakai papan tulis. Sekarang kita udah pakai laptop, udah kemudian pakai proyektor, teknologi semakin maju. Jadi pembelajaran itu terus dikembangkan, itu yang disebut inovatif. Yang keempat adalah reflektif. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah atau mungkin jarang melakukan kegiatan reflektif. Reflektif ini bisa dilakukan di setiap pembelajaran atau di setiap akhir semester. Contohnya misalkan habis ini ngajar bahasa Indonesia. Nah, ketika kita ngajar bahasa Indonesia selesai, kita tuh nanya ke anak, pembelajarannya itu seperti apa nih? Kekurangannya Bapak apa, kelebihan Bapak apa? Nah, kekurangan dan kelebihan itu dimasukkan untuk kita untuk dikembangkan lagi di pembelajaran yang berikutnya. Jadi kita terus menggali kekurangan kita, mencari tahu kelemahan dan kelebihan kita, sehingga kita bisa mengajar jadi lebih baik lagi. Semuanya akan berpusat pada murid. Keempat ini tujuan ya, itu intinya untuk berpihak kepada murid. Nah, ini saya sebagai guru penggerak juga mempunyai visi, yaitu mewujudkan siswa yang kreatif dalam berteknologi. Karena saya guru otomotif, jadi saya selalu mengembangkan ini kreativitas dalam teknologi. Anak-anak saya bagi 4 kelompok, biasanya anak-anak yang saya tahu ini punya kemampuan lebih. Saya ambil, kemudian saya ajarkan pengetahuan yang saya sudah dapat dari pelatihan-pelatihan. Kemudian 4 anak ini akan menjadi pilar buat teman-teman yang lain. Dia akan berkreativitas semaksimal mungkin mengajarkan teman-temannya, khususnya di bidang teknologi. Nah, inti dari pembelajaran ini adalah tentang budaya positif. Di modul 1.4 yaitu kita akan membahas tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, motivasi, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi dan 5 posisi kontrol. Nah, kita sekarang coba games dulu nih. Cobalah buka. Jangan Mas. Oke, yang udah berdua nggak apa, ntar yang sendiri-sendiri boleh maju. Coba sekarang Pak Ridwan sama Bu Anip coba maju dulu sebentar. Tolong, minta tolong. Bapak Ibu lain coba sama teman sebelahnya ya. Maju nggak apa? Bukan yang itu Bapak. Oke, yang jadi ada 2 kelompok. Kelompok yang pertama itu kelompok yang menggenggam tangannya. Jadi jangan sampai sesuatu yang ada di tangannya itu terbuka. Oke. Kelompok pertama adalah kelompok yang menggenggam tangannya. Kelompok yang kedua, ya Bapak Ibu. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang berusaha untuk membuka genggaman tangannya. Mau itu mengintimidasi, mau itu bujukan, rayuan, ancaman boleh. Pasangan boleh. Kita akan melakukan games ini selama 30 detik. Jadi selama 30 detik Pak Bud atau Pak Ridwan tangannya itu harus kayak gini. Iya. Nah, Bu Anip berusaha bagaimana caranya tangan Pak Bud ini terbuka. Bapak Ibu lain juga sama, coba di sama teman-teman. Coba sama yang lain. Pak Asami boleh kalau mau nyobain di sebelah situ. Ayo Pak Agus. Coba. Sekarang Pak Ridwan atau Bapak yang menggenggam tangannya berpikir di sini ada sesuatu yang berbeda. Jangan sampai ini terlepas. Oke, seperti itu ya. Dicoba. Aku bener Pak. Boleh. Bener Pak. Bapak mau diri kalau diri satu-satu dulu.
biar kelihatan. Satu dulu nanti bisa ganti-ganti. Ayo, Pak Ridwan, silakan megang tangan. Coba Bu Anip berusaha upaya apapun caranya. Iya, jangan sampai terbuka. Coba Bu Anip, apapun caranya boleh dilakuin. Ayo coba. Ayo. Digodain lah tangannya Pak. Caranya apapun deh Pak. Oke, cukup. Berarti ini nggak bisa kebuka ya. Oke, sekarang terima kasih Pak Ridwan. Sekarang ada yang mau nyobain? Ayo sekarang pasalnya Bu Dewi. Cobain. Oke, diasumsikan di sini ada hal yang berharga. Kamu kuat-kuat lah. Kan kecil tangannya. Bener ya? Jangan pakai keras, ayo di luar. Nggak boleh. Iya. Udah. Gak bisa, sama. Oke, ini games ini adalah di sini. Apakah Anda tahu teman Anda yang membuka kepala tangan Anda mengapa alasan Anda atau yang membuka kepala tangan Anda? Jadi di sini ada dua, kenapa ada yang dibuka, kenapa ada yang masih tertutup. Semua itu tergantung dengan kontrol diri kita masing-masing. Jadi kalau misalkan kita dibujuk, dirayu, kalau diri kita sendiri nggak mau membuka, itu nggak bakal terbuka. Oh. Kayak gitu, jadi mau nggak nih kayak 100.000 tadi buka ya. Nah itu berarti kontrol diri kita yang kurang, sehingga kita bisa tergoda dan ngebuka tangannya. Oh, bisa sih ngebuka. Seperti itu. Nah, sama seperti murid juga memegang kontrolnya sendiri. Kita misalkan ngasih materi atau ngasih pembelajaran, kalau muridnya di dalam dirinya itu nggak mau terima materi yang kita ajarkan, itu nggak bakalan masuk. Nah, terus solusinya gimana Pak? Kita harus tahu dulu kemauan atau keinginan anak seperti apa. Apakah ada anak yang di intrinsiknya bagus, kemudian di psikomotornya, di kognitifnya. Jadi kita harus tahu sebagai guru, anak ini sukanya praktek, teori, atau yang ada gambar-gambarnya atau audio visual. Kita harus tahu dengan cara mengetes kemampuan anak di awal. Seperti itu. Jadi kita harus bisa mengontrol anak biar materi yang kita sampaikan atau ilmu yang akan dipelajari hari ini bermanfaat dan bisa diserap dengan oleh peserta didik seperti itu. Nah, ini tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Di sini ada apa? Sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri, kemudian apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan. Coba saya mau nanya Bapak Ibu, ada yang tahu nggak sebenarnya apa sih arti kata disiplin itu sendiri? Ya, mematuhi tata tertib. Terus apa lagi? Peraturan ya, tentang peraturan yang kita tahu. Kalau misalkan kita mengikuti peraturan, kita itu udah disiplin. Ternyata disiplin itu bukan hal yang seperti itu. Nah ini. Jadi tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi disiplin itu sebenarnya motivasi dalam diri kita atau motivasi intrinsik. Kemudian, nah ini Ki Hajar Dewantara juga berpendapat di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Contohnya seperti apa sih? Misalkan kita harus datang tepat waktu. Kalau di dalam diri kita mempunyai disiplin atau motivasi intrinsik yang kuat, kita pasti akan bangun lebih pagi. Mau malam kita begadang ngerjain tugas, mau
mau malam kita main handphone, kalau kita mempunyai motivasi yang besar dalam diri kita, itu nanti akan menjadikan motivasi itu disiplin atau kemerdekaan atau kebebasan. Jadi kayak gitu. Jadi disiplin itu bukannya kekangan, kita harus menaati peraturan, bukan. Disiplin itu motivasi yang harus ada di dalam diri kita. Semuanya harus punya motivasi intrinsik, seperti itu. Nah, dari kedisiplinan tadi kita akan menilai kebajikan universal yang terutama yang ada di sekolah kita yang lagi di kurikulum Merdeka. Itu nilai kebajikan universalnya itu profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu Bapak Ibu? 6 nilai profil pelajar Pancasila apa? Ibu Siti? Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, beriman, mandiri, kolaboratif, kreatif, bergotong royong, dan berpikir kritis. Nah itu 6 nilai yang ada di profil pelajar Pancasila, khususnya kita yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Jadi kan ada proyek biasanya di kurikulum Merdeka itu ada proyek dari kelas 1, kelas 2 yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Nah proyek-proyek ini nanti diambil itu, mau bertuhan yang Maha Esa, kemudian bergotong royong, berkritikan global, mandiri, bernalar kritis atau kreatif. Nah itu kita bisa ngambil 6 poin itu untuk proyek P5 atau profil pelajar Pancasila. Nah ini juga salah satu contoh nilai-nilai kebajikan universal. Ini ada peduli, keterus-terangan, keberhasilan, integritas, rasa hormat, nah itu ada. Oke. Nah selanjutnya ini ada motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang pertama, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau adanya dorongan yang lain? Jadi kita punya motivasi ini karena keinginan kita sendiri, karena lingkungan atau karena orang lain. Kita tuh harus tahu yang paling besar itu keinginan atau motivasi dalam diri. Terus apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini contohnya hukuman. Kalau misalkan saya tidak mengerjakan atau membersihkan kelas, apa yang akan saya lakukan? Ketika saya tidak menggunakan helm saat naik motor, itu apa yang akan saya tidak lakukan, ya, seperti itu. Terus untuk penghargaan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi kalau penghargaan itu motivasinya biasanya eksternal. Nah ini ada motivasi internal dan motivasi eksternal. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Pak Arga pernah nggak melakukan sesuatu untuk mendapatkan? Pernah. Lagi ngapain tuh? Enggak. Lagi pasang baik Pak, lagi berbuat baik, iya. Terus untuk mendapatkan hadiah atau untuk mendapatkan uang, Pak Andrio, pernah nggak? Kerja, iya. Jadi kita punya motivasi untuk mendapatkan uang, mendapatkan hadiah itu pasti ada. Mendapatkan senyuman dari orang lain pasti kita ada saat masa pacaran atau waktu lagi PDKT itu. Terus apalagi kira-kira alasan seorang untuk melakukan sesuatu? Ingin yang paling bagus itu kita melakukan sesuatu karena kita ingin mengembangkan kemampuan kita sendiri. Itu yang paling bagus. Jadi Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu dulu. Sekali lagi saya bukan ingin membuli, cuma ingin berbagi pengalaman yang sudah saya dapat aja. Ya. Oke, nah ini untuk contoh hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin Bapak Ibu kalau hukuman tahu, konsekuensi tahu, mungkin restitusi masih sedikit kata-kata yang sulit, yang asing. Jadi kayak gini, contohnya kalau hukuman itu karena adanya peraturan. Misalkan Ibu Siti melanggar peraturan, dihukum. Ibu Hanif di sini nanti kita ada keyakinan kelas atau kesepakatan, kita sudah berjanji untuk tidak melakukannya, ternyata Bu Hanif melanggar nih. Nah itu nanti ada konsekuensinya. Karena kalau kesepakatan itu yang terjadi ada 2 orang dan dilanggar, itu namanya konsekuensi. Nah restitusi itu ketika
sini kan tidak menghargai nih. Nah, nanti ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Berupa hal-hal yang positif. Contohnya, misalkan Pak Andrio tidak mengulangi lagi kesalahan yang sudah dilakukan karena menarik baju Bu Siti atau sebaliknya. Nah, kalau restitusi, di sini restitusi itu Pak Andrio punya kemauan untuk memperbaiki kajian tersebut. Jadi kesalahannya diperbaiki dengan hal yang positif, yaitu dengan melakukan jahit lagi bajunya Bu Siti. Seperti itu kalau restitusi. Kalau konsekuensi yang sudah terjadi, ini contohnya yang paling gampang. Nih, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, sedangkan restitusi merupakan pilihan. Jadi restitusi itu merupakan pilihan. Kemudian yang terakhir, murid atau anak akan tersakiti kalau hukumannya itu identitasnya gagal, jangan dicontoh. Kalau identitas sukses itu konsekuensi atau restitusi. Murid atau anak dibuat tidak nyaman, kemudian restitusinya adalah murid atau anak mendapat penguatan, itu penguatannya untuk memperbaiki kancing yang sudah rusak. Itu contoh sederhananya. Jadi kalau sekarang masih di sekolah masih menggunakan hukuman, itu udah tinggalkan udah lama. Karena kalau misalnya kita masih menggunakan hukuman, itu nanti kita sebagai guru itu kita yang salah, tidak bisa mendidik. Kalau zaman dulu kan belum ada yang namanya HAM, kita bisa menghukum anak, itu orang tua juga tidak ada yang melarang. Kalau sekarang anak dicolek sedikit saja orang tua sudah teriak, sudah itu. Jadi kita harus sebagai guru harus punya cara bagaimana kita bukan menghukum, kalau bisa menjadi restitusi, budaya positif. Nah, ini selanjutnya adalah hukuman atau konsekuensi nih. Ini kita mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini kalimat yang pertama itu hukuman atau konsekuensi. Ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, itu hukuman atau konsekuensi. Hukuman, iya, karena di sini diberikan mencatat 100 kali. Jadi saya jawab hukuman. Iya, benar. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk keluarga. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang bersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Ini konsekuensi. Jadi konsekuensi itu nilainya halnya positif. Halnya positif kalau konsekuensi. Kalau hukuman itu halnya negatif. Kata-katanya negatif. Kayak misalkan lari di lapangan basket, mencatat 100 kali itu negatif karena nggak ada efek membuat anak menjadi lebih positif lagi. Kalau misalkan membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, anak akan mikir apa yang saya lakukan, kayak misalkan coret tembok, meja. Itu ketika disuruh menghapusnya lagi itu akan berbekas ke anak buat besok tidak mencoret-coret lagi. Jadi seperti itu untuk yang konsekuensi ya. Siap. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nah, karena Bapak Ibu tidak paham bedanya konsekuensi sama hukuman nih. Oke. Murid diminta bertelanjang kaki yang 282 sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Iya, mantap, harga hukuman. Mantap, harga. Jadi kita udah bisa tahu nih perbedaan hukuman sama konsekuensi. Mantap Bapak Ibu. Nah, menurut Alif Kon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya atau ada dorongan yang lain. Jadi hukuman atau penghargaan itu bukan hal yang baik. Kadang kita sebagai orang tua atau sebagai guru, ayo anak yang misalkan bisa jawab pertanyaan bapak dapat hadiah. Nah itu anak bukan karena kemauan diri sendiri untuk menjawab, tapi karena itu hadiah. Atau siapa yang nggak mau jawab kita bawa hukum. Nah itu juga sama. Anak kalau kayak gitu tidak akan berkembang dengan positif atau dengan baik. Jadi bagaimana caranya anak itu aktif, anak itu ingin bertanya sendiri, itu cara kita sebagai guru. Nah, seperti itu. Apalagi sekarang kan udah kurikulum merdeka, semuanya udah berpusat pada
pada murid, anak dibuat di kelompok, kemudian nanti anak mempresentasikan semua ide-ide pembelajaran, itu semuanya dari anak. Kita hanya memantau atau mengawasi sebagai guru. Jadi seperti ini Bapak Ibu, hukuman atau penghargaan itu sebenarnya tidak baik untuk murid atau anak-anak kita. Nah, ini kebutuhan. Selanjutnya adalah materi tentang kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar. Saya yakin Bapak Ibu di sini pasti pernah merasakan 5 kebutuhan dasar ini. Karena kalau tidak ada salah satunya itu hidupnya akan kurang. Contoh yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita dari kecil lahir bayi itu udah punya survive buat bertahan hidup. Sama seperti sekarang kalau misalkan kita nggak punya kemampuan untuk bertahan hidup, saya yakin Bapak Ibu nggak ada di sini. Oke. Contoh untuk kebutuhan untuk bertahan hidup apa sih? Kayak kesehatan, terus kebutuhan akan biologis, makanan, minuman, rumah, itu kebutuhan akan bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang. Siapa di sini yang nggak butuh kasih sayang? Aul. Ibu Olia, gimana? Butuh kasih sayang nggak? Enggak dia. Butuh. Iya, enggak. Akan bayar kan? Iya, semua orang pasti butuh yang namanya kasih sayang, menyayangi atau disayangi. Itu pasti semua orang butuh kasih sayang. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan akan kebebasan. Di sini kita dibutuhkan. Contohnya, misalkan saya pengen pulang dari sini ke Kemayoran atau Sunter. Kalau saya nggak punya kebebasan, saya pasti jalan cuma lurus saja. Karena saya punya kebebasan, saya bisa belok ke warung ini, saya bisa belok ke rumah ini. Itu kebebasan. Kebebasan untuk kita memilih. Sama kayak sekarang pembelajaran. Pembelajaran itu bebas. Anak dibebaskan mau belajar praktek, mau belajar teori, mau belajar kinestetik, mau belajar audio video. Anak semua bebas untuk memilih. Tinggal kita sebagai guru untuk mengarahkannya. Selanjutnya kekuasaan. Itu kekuatan untuk mencapai sesuatu. Pasti Bapak Ibu guru punya kekuasaan di dalam kelas untuk mengontrol semua peserta didik. Seperti itu. Kalau di sekolah yang punya kekuasaan adalah kepala sekolah. Jadi semua orang pasti menginginkan yang namanya kekuasaan untuk mencapai sesuatu. Yang kelima adalah kesenangan. Kebutuhan untuk mencari, bermain, dan tertawa. Jadi 5 kebutuhan dasar ini kebutuhan pokok yang wajib kita punya. Walaupun kadang-kadang, kadang tidak, tapi 5 kebutuhan inilah yang akan kita punya. Selanjutnya ini ada contoh kasus, Bapak Ibu. Nah ini, tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Dia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkannya cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas apa yang membuat dia ingin menyetir mobil, ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi. Tadi ada 5 kebutuhan, ada kebutuhan akan hidup, kasih sayang, kesenangan, kebebasan, kekuasaan. Nah sekarang kira-kira jawaban Dimas kalau misalkan aku merasa bangga dan keren, itu kebutuhan akan apa Bapak Ibu? Kalau saya merasa bangga dan keren, kebebasan dan kesenangan. Kita bebas buat bangga dan kita juga senang kita bisa nyetir mobil. Terus biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Nah ini kebebasan karena dia nggak pengen dikekang sama orang tuanya. Terus yang ketiga, aku senang bisa berpergian ke tempat yang aku suka. Itu kesenangan. Terus menyetir mobil itu seru. Itu kesenangan juga, kebebasan juga karena di sini menyetir mobil sendirian. Tentu jadi ini contoh kebutuhan dasar manusia. Kita semua pasti punya kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Nah ini selanjutnya adalah materi keyakinan kelas. Yaitu kalau misalkan kita di kelas pasti pernah kan yang namanya ada peraturan kelas. Di sekolah juga ada peraturan sekolah, ya enggak? Pas
Mengapa sih keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, sekarang akan kita bahas dari peraturan kelas, kesepakatan kelas, kemudian keyakinan kelas. Nah, ini contohnya peraturan kelas, yaitu tidak datang terlambat. Nah, jadi Bapak Ibu pasti punya peraturan tidak datang terlambat. Kemudian kita sepakati. Nah, kesepakatan ini, pertama yang harus Bapak Ibu tahu, kalau misalkan peraturan kelas itu yang buat guru, ya nggak? Pasti yang buat guru kan? Ternyata di kurikulum Merdeka dan yang seharusnya terjadi di pendidikan, peraturan kelas itu yang membuat anak atau peserta didik. Jadi peraturan semuanya berawal dari anak. Bahkan kemarin saya pernah nanya juga ke pengajar topik saya tentang peraturan sekolah. Peraturan sekolah itu ternyata yang harus buat peserta didik, bukan sekolahnya. Saya pernah nanya, Bu, kalau misalkan diwakilkan oleh OSIS boleh atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena peraturan sekolah itu semua warga sekolah harus menaati peraturannya. Nah, seperti itu. Jadi peraturan kelas ini yang pertama mencetuskan adalah peserta didik tidak boleh datang terlambat. Nah, kemudian dari peraturan kelas itu akan disepakati, namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu nilai-nilainya harus positif, jadi bukan tidak datang terlambat, tapi datang tepat waktu. Kata tidak boleh, jangan, dilarang itu hal yang negatif. Kita ubah kata-kata negatif itu menjadi hal yang positif. Jadi disiplinnya disiplin positif. Nah, ketika kesepakatan kelas itu sudah datang tepat waktu, kemudian keyakinan kelasnya itu apa? Jadi dari kesepakatan kelas merubah jadi keyakinan kelas itu harus punya nilai-nilai kebajikan yang universal. Tadi nilai-nilai kebajikan ada menghormati, menyayangi, disiplin. Kalau tidak ada nilai-nilai kebajikan itu tidak bisa dijadikan keyakinan kelas. Contohnya ini datang tepat waktu. Nilai kebajikan apa? Menghormati guru. Kemudian disiplin. Nah, itu nilai kebajikannya. Jadi kalau misalkan nanti Bapak Ibu pengen buat keyakinan kelas, itu dari anak peserta didik dulu, dari peserta didik kita kemudian dibuat kesepakatan kelas, berubah kata yang negatif menjadi yang positif. Setelah itu dicari nilai kebajikannya apa yang bisa diambil. Saya pernah peserta didik saya waktu itu buat peraturan kelas karena peserta didik yang minta. Yang pertama itu adalah rambut boleh panjang. Saya sebenarnya anak didik kenapa rambut nggak boleh panjang? Karena kan kita di otomotif rambut itu biasa cepat, potongan 1, 2, 3. Nah, ternyata kata anak-anak yang sering memotong rambut di sekolah cuma saya sama guru olahraga. Seperti jadi anak langsung ketika di kelas langsung minta peraturan seperti itu. Nah, kira oke, saya sepakatin dulu. Kita sepakatin di kelas tidak boleh rambut panjang. Diubah menjadi kesepakatan kelas adalah rambut harus rapi. Rambut harus rapi. Nah, dari rambut harus rapi ini nilai-nilai positifnya apa nih? Disiplin? Enggak. Karena rambutnya panjang walaupun rapi ya. Terus kemudian menghormati enggak. Keyakinan enggak, karena rambut panjang dan rapi itu tidak ada nilai-nilai kebajikan yang universalnya, atau nilai-nilai positifnya tidak ada. Jadi peraturan itu tidak bisa jadi keyakinan kelas. Nah, itu contohnya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini peraturan kelas yang selanjutnya adalah jangan ngobrol di kelas ketika guru menjelaskan. Nah, ini biasanya kata-kata jangan, tidak, dilarang itu diganti menjadi kata-kata yang lebih positif lagi. Kayak kesepakatan kelas memperhatikan penjelasan guru. Itu kata-katanya sudah positif. Oke. Terus setelah kata-kata yang positif kita cari nilai-nilai kebajikannya. Menghormati juga, memperhatikan penjelasan guru. Kemudian apa lagi? Ya, cuma menghormati aja nggak apa. Pokoknya yang penting ada nilai-nilai kebajikan universalnya. Nah, ini materi tentang 5 posisi kontrol. Ini penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, Bapak Ibu, saya yakin untuk guru-guru teknik nih, guru-guru teknik khususnya yang laki-laki, saya juga dulu sebelum ikut guru penggerak itu paling sering penghukum dan teman sebagai posisi kontrolnya. Jadi ketika ada anak yang salah, langsung saya hukum. Kalau misalkan ada anak yang salah tapi anaknya baik, biasanya kita rangkul, diajak berbicara, itu posisi sebagai teman.
Nah itu kita sebagai guru-guru tadi biasanya ngelakuin itu. Sebenarnya yang paling bagus adalah posisi sebagai manajer. Jadi pemarah itu penghukum. Terus biasanya kalau pembuat merasa bersalah itu ibu-ibu. Kalau bapak-bapak kayaknya nggak mungkin deh pembuat merasa bersalah. Oke, kita langsung lihat contohnya aja nih ya. Ini juga segitiga restitusi. Jadi nanti ketika anak berbuat salah, cara penanganannya itu menggunakan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Yang pertama, dalam menstabilkan identitas itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika Andrio salah, menstabilkan identitasnya, Andrio nggak apa-apa, kamu terlambat juga nggak apa-apa, karena semua orang juga pernah melakukan itu. Nah itu kata-kata untuk menstabilkan identitas. Jadi anak jangan sampai dijudge, kamu terlambat mulu nih salah, jangan kayak gitu. Kita harus menstabilkan dulu identitas peserta didik kita, jangan langsung menjudge bahwa dia salah. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Gitu. Kata-kata untuk menstabilkan identitas nanti dipakai di pemarah, kemudian pemantau, merasa bersalah, teman, dan manajer. Terus yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, ngevalidasi nih, ketika anak itu udah dikasih stabilitas identitas, kita validasi nih tindakannya benar salah atau enggak. Kita cari tahu alasan-alasannya. Contohnya, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Dicari, digali. Alasannya apa dia udah terlambat? Malamnya tidur kemalaman karena main handphone, atau paginya nggak ada yang bangunin karena menyetel alarm. Kita harus cari tahu alasannya. Setelah itu baru menanyakan keyakinan. Apakah keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kenapa kamu melanggar seperti itu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu untuk menanyakan keyakinannya. Nah, selanjutnya, nah ini penghukum. Contohnya, di sini siapa nih yang sering melakukan penghukum nih? Enggak. Mas Nawi. Pak, sekarang orang berbaik Pak. Ini biasanya kalau penghukum terlambat lagi dengan emosi, dengan pokoknya tangan biasa pada teknik kayak gini kan. Kamu terlambat lagi menunjuk-nunjuk. Oh, saya nggak pernah Pak. Oh, saya. Pasti terlambat lagi, selalu terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Itu kalau pemarah kayak gitu. Karena padahal baru datang, tiba-tiba langsung dimarahin karena terlambat. Apa saya nggak Pak? Enggak. Pak. Rangkul. Kalau saya rangkul Pak. Saya rangkul. Terus? Mau ke bengkel. Nah ini, kalau yang pemarah tuh kayak gitu, anak belum apa-apa langsung dimarahin. Kalau yang pemarah. Nah itu contoh posisi yang kurang baik Pak Ridwan. Iya. Yang bagus nanti adalah yang manajer nih. Sekarang biasanya ibu lakuin nih. Kalau bapak-bapak saya nggak pernah di posisi seperti ini. Iya. Seperti itu Pak. Tidak pernah. Bukan ada perempuan yang kayak gitu ibu. Nah ini contoh kalimat untuk membuat iya perempuan jadi selalu benar. Nah ini contoh kalimat pembuat merasa bersalah. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa. Coba bapak ibu pikirkan, kalau bapak-bapak berkata seperti ini sama anak-anak STM Itu buat SMA Pak. Kalau SMK nggak bisa. SMK nggak bisa. Tapi ibu biasanya masih bisa. Kalau ibu sedih, apa yang kamu lakukan gitu. Iya, kalau ibu bisa kayak gitu kan. Kalau laki-laki kayak gitu. Aneh aja kan rasanya kalau laki-laki. Cowok lagi punya Iya. kayak gitu kan. Ini ibu atau guru SD biasanya yang sering melakukan. Jadi kalau kita di STM, kalau nggak marah teman. Nah, Kalau kata-kata seperti ini laki-laki gengsi Pak. iya. Malu bu sebenarnya. Dia juga nggak pernah kayak gini. Bapak kecewa sama kamu melakukan itu lagi kan nggak pernah. Benar nanti. Nah ini biasanya ibu atau guru-guru SD yang melakukan ini ke anak-anak karena anak-anak masih polos, kemudian masih bisa diajak merasa bersalah. Kalau misalkan di pembuat merasa bersalah biasanya hati anak itu merasa hancur. Kalau yang masih berpikir logis anak-anaknya, saya udah nyakitin perasaan ibu guru, nyakitin perasaan pak guru, nah seperti itu kalau pembuat merasa bersalah. Nah ini untuk posisi yang teman. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan kenapa terlambat lagi sambil tertawa. Jadi kalau teman ya itu masih enjoy suasana mukanya
ketika sudah kelewat batas anak menganggap kita teman, itu nanti bisa iya menyepelekan atau attitude-nya sopan santunnya sudah tidak ada nanti antara guru sama murid. Jadi kalau terlalu jauh seperti itu. Nah ini untuk yang pemantau. Ini pemantau tuh di tengah-tengah. Jadi hanya melihat aja, tidak langsung turun tangan. Nah ini contohnya guru. Adi, tahu kamu jam berapa kita mulai pembelajaran? Adi jawab, tahu Pak. Guru, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nah ini konsekuensi ya, bukan hukuman. Karena konsekuensi itu udah ada kesepakatan, berarti udah ada keyakinan kelasnya. Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Jadi dia dihukum, mendapatkan konsekuensi dari pembelajaran yang dia tinggalkan. Jadi seperti itu, pembelajaran yang dia tinggalkan aja yang jadi konsekuensinya. Yang lainnya tidak. Jadi hanya hal-hal yang positif saja. Ya benar. Nanti pada saat dia istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu ya. Ini contoh pemantau. Ya seperti ya. Nah, ini adalah yang manajer. Yang manajer ini biasanya tingkatan kepala sekolah, pengawas. Tapi kalau Bapak Ibu guru sudah bisa menjadi manajer, itu udah bagus banget. Kenapa? Karena kepala sekolah itu penanganannya bukan langsung ke siswa, tapi ke guru-guru. Jadi harus diposisikan sebagai manajer, jangan sebagai penghukum. Kalau udah kepala sekolah, jadi contoh Bapak Ibu di sini nanti yang ada jadi pimpinan, itu melakukannya seperti ini sebagai manajer. Oke, di sini contohnya guru. Adi, apa kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Adi tahu Pak, jam 7. Kemudian guru berkata lagi, ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Adi, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Guru, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Nah ini kata-kata apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar hadir tepat waktu. Jadi kalau manajer itu harus mencari solusinya juga. Jadi jangan cuma menjudge itu salah, tapi coba cari solusinya juga. Seperti itu. Tidak Pak, saya hadir bisa tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah ini kata-kata untuk sebagai manajer. Jadi menguatkan hal-hal yang positif. Oke. Sebelum kita ada video, saya pengen mencoba ice breaking dulu nih. Mungkin udah lelah dengan presentasi yang sudah saya sampaikan. Oke, nanti ice breaking pernah tahu kan topik ice breaking apa? Iya. Yang Indonesia Pak. Iya, bukan seperti itu Pak Ridwan. Bukan seperti itu. Jadi ice breaking itu untuk membuat kita semangat lagi. Bisa di awal, bisa di tengah maupun di akhir pembelajaran. Oke. Sekarang misalkan kalau misalkan tepuk 1, yes. Bisa Bapak Ibu? Siap. Oke, tepuk 1. Yes. Ayo Pak Ridwan. Oke, Pak Pramuka ini Pak. Iya. Oke. Ini Aul itu Pak. Oh iya, Bapak Pramuka. Pramuka nih. Iya. Ayo, tepuk 1. Yes. Oke. Bisa nih ya. Kalau misalkan tepuk 2, go. Oke. Go. Tepuk 1. Yes. Yes. Tepuk 2. Go. Tepuk 2. Go. Kalau
kemudian dicatat keterlambatannya. Jamnya ya Pak. Kalau di sini foto Pak. Kemudian anak masuk kelas. Nah itu selesai juga Pak. Aja kayak itu. Iya kan. Kau udah. Bentar ya. Nah, setelah anak masuk itu kita nggak langsung menanyakan kesalahan anak. Kita menyuruh anak untuk duduk terlebih dahulu, kemudian kita melanjutkan pelajaran. Di akhir pembelajaran baru kita berbicara ke anak untuk nanti menemui bapak di ruangan. Jadi seperti itu. Jangan sampai anak dijudge di situ, kemudian anak merasa malu, anak merasa takut, sehingga anak tidak bisa masuk atau konsentrasi dalam pembelajaran. Ya, ini kita melanjutkan pembelajaran. Nah, ini di akhir pembelajaran anaknya dipanggil untuk ruangan saya, ruangan guru. Nah, di sini ada segitiga restitusi untuk menstabilkan identitas. Tuh. Ini dia. Nah, di sini saya menanyakan stabilitas identitas. Bapak minumannya baik kok. Nah, kemudian ini sudah distabilkan, kemudian ditanya validitas tindakan yang salahnya. Oh jadi dirangkul Pak ya? Dirangkul. Kita ditanya di sini saya berperan sebagai manajer seperti itu. Oke. Oke, sekian Bapak Ibu. Terima kasih. Sekali lagi di sini saya bukan untuk menggurui Bapak Ibu, hanya ingin berbagi aja pengalaman. Mungkin sedikit sulit dilakukan di SMK, tapi dengan hal positif yang kita berikan kepada peserta didik walaupun kecil akan bermanfaat buat mereka. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat menyaksikan video segitiga restitusi. Yang seperti biasa ada 5 kelompok 1 sampai kelompok 5 sesuai sama kelompok yang kemarin. Nanti untuk materinya ada 1 menit. Oke, Haikal, nanti setelah pelajaran ini langsung ke ruangan Bapak ya. Oke. Apakah mau tahu sekolah masuk jam berapa? Siapa tahu jam 6.30. Ya Haikal, berbuat salah itu tidak apa-apa. Lalu bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menyetel alarm Pak, biar saya bisa bangun lebih pagi lagi dari sekarang. Baik, kamu patut bangga pada diri kamu karena ingin merubah hal yang tidak baik menjadi hal baik. Hari ini kamu datang terlambat, apa alasannya? Bapak, sebelumnya tadi malam saya tidurnya terlalu malam gara-gara saya main HP sampai malam. Dan saya mungkin kurang bisa memanage waktu saya untuk menempatkan di mana waktu tidur dan waktu main. Terus apa solusinya biar kamu hari ini, besok tidak terlambat lagi? Mungkin saya akan tidur lebih awal dan saya bakal menyetel alarm lagi Pak. Oke Haikal. Haikal, keyakinan kelas apa yang kamu langgar hari ini? Siap, kedisiplinan Pak, sehingga saya ketinggalan pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haikal Bukhairi. Saya dari kelas 12 STBSM. Sebelumnya saya ingin berterima kasih dengan cara penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Pak Jaka itu dapat membuat saya dan dapat memotivasi saya agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Udah bagaimana tugasnya? Robi, lagi ngapain? Itu ada HP-nya? Hah? Sini. Bapak dulu HP-nya. Ambil. Lanjutin tugas-tugasnya. Robi.
Nanti habis pelajaran ini ke ruangan Bapak ya. Oke. Kamu tahu apa kesalahan kamu hari ini? Bermain HP Pak pada saat mengerjakan tugas kelompok. Ya, Robi berbuat salah itu hal yang wajar. Ya, Pak. Yang penting kamu dapat mencari solusi yang terbaik. Nah, Bapak pengen tahu nih Robi, Ya Pak. alasan kamu main HP saat diskusi kelompok itu apa? Saya merasa udah cukup aja Pak orangnya Pak. Jadi saya nggak terlalu banyak membantu Pak. Nah, kedepannya apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Saya akan lebih banyak berdiskusi lagi sama teman Pak tentang apa yang akan saya kerjakan pada kelompok saya Pak. Lalu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar dalam kasus kali ini? Disiplinan Pak. Lalu apa lagi? Kedisiplinan dan kebersamaan Pak. Oke, Bapak hargai kebaikan kamu. Semoga di pelajaran Bapak berikutnya jangan sering-sering main HP ya. Ya Pak, baik Pak. Oke, terima kasih Robi. Baik Pak. Baik Robi, Bapak hargai usaha kamu. Semoga di pelajaran Bapak berikutnya tidak main HP lagi. Nih Bapak balikin HP-nya ya, jangan dilakuin lagi ya. Nama saya Robi Alif Kurniawan Saputra dari kelas 12 TBSM. Saya berterima kasih kepada Pak Jaka karena dengan cara Pak Jaka menyelesaikan permasalahan yang saya dapat sangatlah menyenangkan dan mudah untuk saya pahami, dan saya mendapatkan sedikit motivasi atas kesalahan saya sendiri. Ini dokumentasi diseminasi SMK 39 Jakarta berkolaborasi dengan SMK Poncol Jakarta. Sekian, terima kasih.